Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sami'tu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qiraatul Qur'ani fil mushafi afdalu minal qiraati an dhahril qalbi. لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi fasal qiraatul Qur'an utawi maca Al-Qur'an minal mushaf saking mushaf. Qiraatul Qur'an utawi maca Al-Qur'an minal mushaf saking mushaf. Afdalu iku luwih utama minal qiraati tinimbang maca Al-Qur'an an dhahril qalbi saking jabane ati utawa hafalan. Afdalu iku luwih utama minal qiraati tinimbang maca Al-Qur'an an dhahril qalbi saking jabane ati utawa saking hafalane. Lebih utama mana orang yang membaca Al-Quran dengan melihat dengan orang yang membaca Al-Quran dengan hafalannya. Li'anna an-nadhar krana sa'atuhuni ningali fil mushafi ing dalam mushaf. Li'anna an-nadhar krana sa'atuhuni ningali fil mushafi ing dalam mushaf ibadatun iku ibadah matlubatun kang den supri. Ibadah yang diperintahkan, ibadah yang dianjurkan. Ibadatun iku ibadah matlubatun kang den supri fatajtami'u maka dadi kumpul al-qiraatu apa maca wan nadharu lan ningali. Fatajtami'u maka dadi kumpul al-qiraatu apa maca wan nadharu lan ningali. Hakadahe koyok mengkini afdal. Hakadahe koyok mengkini afdal qala dawuh ing afdal al-qadi sapa qadi rupane Husain bin ashabina. Rupane qadi Husain min ashabina saking pira-pira santrine ingsun. Wa Abu Hamid al-Ghazali lan Abu Hamid al-Ghazali Imam Ghazali wa jama'atin lan pira-pira golongan minas salafi saking ulama salaf. Wa jama'atin lan pira-pira golongan minas salafi saking ulama salaf. Wa naqala lan nukil al-Ghazali sapa Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa naqala lan nukil al-Ghazali sapa Imam Ghazali. Imam Ghazali mengutip fil Ihya ing dalam kitab Ihya anna katsirin minas sahabah ing satuhune wong akeh. Anna katsirin satuhune wong akeh minas sahabati saking sahabat radhiyallahu anhum. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah taala anhum saking as-sahabah. Kanu ana sapa kasirin yaqrauna iku padha maca Al-Qur'an sapa kasir. Yaqrauna iku padha maca Al-Qur'an sapa kasirun minal mushafi saking mushaf. Wa yaqrahu lan padha sengit sapa kasirun tidak suka. Wa yaqrahu lan padha sengit sapa kasirun ayakhruja ing yen to metu yaumun apa dina walam yanduru hale ora ningali sapa kasirun. Walam yanduru hale ora ningali sapa kasirun fil mushafi ing dalam mushaf. Warawalan ngriwayatakan Ibnu Abi Daud sapa Imam Ibnu Abi Daud
al-qira'ata ing maca fil mushaf ing dalam mushaf. An kasirin saking pira-pira wong akeh minas salafi saking ulama salaf. Walam arolan ora ningali sapa ingsun fihi ing dalem afdal. Walam arolan ora ningali sapa ingsun fihi ing dalam afdal khilafan ing khilaf, perdebatan, perbedaan. Walau kila lalamun dan ucapakan apa pengucap innahu yakhtalifu bi ikhtilafil akhsus, innahu sa'duhni afdal, innahu sa'duhni afdal yakhtalifu iku beda-beda apa afdal bi ikhtilafil ashkhas kelawan beda-bedane pira-pira awak-awakan. Bi ikhtilafil akhsas kelawan bedone pira-pira awak-awakan. Fayukhdaru mengko den pilih al-qiraatu apa maca fil mushaf ing dalam mushaf. Fayukhdaru mengko den pilih al-qiraatu apa maca fil mushaf ing dalam mushaf liman kedue wong istawa kang dadi padha. Liman kedue wong istawa kang dadi padha khusyu'uhu apa khusyuk iman wa tadabburuhu lan angen-angene man. Tadabbur merenung mengangen-angen, wa tadabburuhu lan angen-angen iman fi halatail qiraati ing dalam tingkah lorone maca minal mushafi saking mushaf. Fi halatail qiraati dalam tingkah lorone maca minal mushafi saking mushaf wa an-dhahril qalbi lan saking hafalan utawa jaboni ati. Wa andaril qalbi saking jaboni ati utawa saking hafalan. Wa yuqdaru lan den pilih al-qiraatu apa qiraah utawa apa maca andaril qalbi saking hafalan. Wa yuqdaru lan den pilih al-qiraatu apa maca andaril qalbi saking hafalan. Liman kedue wong lam yukamil kelan kang ora sempurna bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiraatu an dhahril qalbi, bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiraatu an dhahril qalbi khusyu'uhu apa khusyuk iman wa tadabburuhu lan angen-angen iman. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono an dhahril qalbi, qiraah an dhahril qalbi khusyu'uhu apa khusyuk iman wa tadabburuhu lan angen-angen iman. Wa yazidu lan nambai apa al qiraah an dhahril qalbi, wa yazidu lan nambai apa al qiraah an dhahril qalbi ala khusyuhi ing atase khusyuk iman wa tadabburihi lan angen-angen iman. Ala khusyuhi ing atase khusyuk iman wa tadabburihi lan angen-angen iman. Lau qara'a lamun maca sapa wong minal mushaf sanging mushaf. Lau qara'a lamun maca sapa wong minal mushaf sanging mushaf lakana mongko yektene ana hada apa iki laukila lakana mongko yektene ana hada apa iki laukila kaulan iku ucapan hasanan kang bagus. Hada apa iki laukila kaulan iku ucapan hasanan kang bagus. Wa dhahiru utawi dhahiri iku anal kalam salafi satuhuni dawi ulama salaf wa fa'lahum lan penggaweane ulama salaf mahmulun iku den arahaken ala hada tafsili ing atas ikilah tafsil. Wa dhahiru utawi dhahiri anna kalam salafi iku satuhuni dawi ulama salaf wa fa'lahum lan penggaweane ulama salaf mahmulun iku den arahaken apa kalam ala hada tafsili ing atase ikilah perinci.
Ala hada tafsili ing atas ikilah perinci. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan membaca Al-Quran dengan cara berurutan, karena memang di situ mengandung ijaz, dan bahkan Imam Malik mengatakan kalau membaca Al-Quran dengan cara dari belakang ke depan ini merupakan hadza azimun, merupakan dosa besar. Jadi dia membaca Al-Quran itu dengan cara berurutan. Kemudian faslun qiraatul Quran minal mushafi afdalu minal qiraati an dhahril qalbi. Sekarang menjelaskan tentang bacaan Al-Quran dengan melihat mushaf. Kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, dengan langsung pandangan kita melihat terhadap mushaf itu afdalu, itu lebih utama. Jadi kita membaca Al-Quran menggunakan pandangan kita, menggunakan mata kita yang melihat langsung terhadap Al-Quran itu lebih utama minal qiraah an dhahril qalbi. Itu lebih utama daripada orang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan hafalannya. Jadi orang yang membaca Al-Quran melihat langsung terhadap Al-Quran, terhadap mushaf, itu pahalanya lebih besar. Ini juga lebih utama daripada orang yang membaca Al-Quran itu dengan menggunakan hafalan Al-Qur'annya. Artinya bukan berarti orang yang hafal Al-Qur'an lebih rendah, bukan. Dalam sisi lain pun orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu juga lebih afdol. Karena barokahnya orang yang menghafalkan Al-Qur'an, barokahnya orang yang sudah menghatamkan Al-Qur'an dengan hafalannya bertahun-tahun masanya. Barokahnya orang tadi itu Al-Quran terjaga, mutawatirah. Jadi kok seandainya nanti ada percetakan yang di situ merubah terhadap lafaz-lafaz Al-Quran, barokahnya orang yang menghafalkan Al-Quran itu bisa teratasi. Tapi dalam sisi lain, orang yang membaca Al-Quran dengan nazar melihat terhadap mushaf langsung, ini lebih utama dan tidak menyampingkan orang yang menghafalkan Al-Quran, bukan ya. Karena apa kok lebih utama kita membaca Al-Quran dengan langsung memandang terhadap mushaf? Karena di situ li'anna an-nadhara fil mushaf ibadatun matlubah. Karena memang kita memandang, mata kita memandang terhadap mushaf itu merupakan ibadah matlubah, merupakan suatu ibadah yang memang betul-betul diperintahkan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu sudah dianggap ta'abbud bi tilawatihi. Jadi kita membaca Al-Quran itu sudah kita dianggap orang yang beribadah kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan memandang mushafnya jauh lebih utama daripada orang yang membaca Al-Quran dengan hafalannya. Dan yang kedua, terjadi fatajtami'u al-qira'ah wan nadhar. Orang yang memandang Al-Quran ini terdapat dua keuntungan. Yang pertama adalah al-qira'ah, dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, dia mendapatkan pahala dengan dia memandang terhadap Al-Quran. Jadi ada dua. Jadi ada dua keuntungan orang yang membaca Al-Quran langsung melihat terhadap mushafnya. Karena dia melihat dengan pandangannya, dengan penglihatannya, maka penglihatannya juga mendapatkan pahala. Dan juga dengan membaca, maka lesannya juga mendapatkan pahala. Hakadha qaulahu al-Qadhi, ini yang disampaikan oleh Imam Qadhi
Husain min ashabina, dari golongan Imam Syafi'i. Wa Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali wa jama'at minas salaf, dan dari ulama-ulama salaf. Jadi memang membaca Al-Qur'an dengan nazar, ya, ini jauh lebih utama daripada membaca Al-Qur'an dengan hafalannya. Sekali lagi, bukan berarti dalam bab ini meremehkan orang yang menghafalkan Al-Qur'an, tidak. Dalam sisi lain tetap orang yang menghafalkan Al-Qur'an juga lebih utama. Karena barokahnya mereka Al-Qur'an bisa dijaga. Seandainya ada Al-Qur'an yang di situ percetakannya salah, tak dirubah menjadi ya, ini kan sudah bermasalah. Nah ini. Kemudian wa naqala Al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali juga mengutip dalam kitab Ihya-nya, beliau menyampaikan anna katsirin min ashabah. Banyak dari golongan para sahabat Rasulullah itu kan yaqra'una minal mushaf. Banyak di antara golongan sahabat Rasulullah membaca Al-Qur'an dengan melihat terhadap mushaf. Jadi banyak di antara Sayyidina Umar, ya, juga Sayyidina Ali, ya, itu banyak di antara para sahabatnya Rasul membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Karena memang membacanya juga mendapat pahala, juga melihat terhadap Al-Quran mendapat pahala. Ya. Bahkan di antara para sahabatnya Rasulullah yakrahuna yakhruja yaumun wa lam yanduru fil mushaf. Sahabatnya Rasulullah itu tidak suka ketika mereka keluar dari rumahnya dalam satu hari itu, mereka tidak memandang terhadap mushaf. Jadi ketika mau miyos, ya, ketika mau keluar bepergian, ya, para sahabatnya Rasulullah itu tidak lepas dengan mereka itu memandang mushaf terlebih dahulu. Jadi sebelum bepergian, ya, para sahabatnya Rasulullah membaca mushaf dengan cara nadhar, dengan cara melihat terlebih dahulu, baru beliau itu keluar. Nah, ini kebiasaan dari para sahabat yang perlu kita tiru. Ya. Jadi sebelum kita berangkat sekolah, kita baca mushaf terlebih dahulu, satu lembar. Nah, itu. Sebelum berangkat ke masjid kita baca. Nah, sebelum kita keluar, ya, itu. Atau bahkan kita di dalam kendaraan kita sudah tersedia mushaf, itu juga lebih baik, ya. Tapi bukan hanya dibiarkan begitu saja. Terkadang sekarang banyak kendaraan mobil di situ ada Qur'annya, ada tasbihnya, ya, ada kitabnya, tapi tidak pernah dibaca, ya, percuma saja. Ya. Jadi usahakan sebelum kita keluar rumah itu usahakan membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan melihat terhadap mushafnya. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Umar juga seperti itu. Jadi memang keutamaan atau kekhususan orang yang membaca Al-Quran itu jauh lebih baik dan lebih afdal. Karena memang Al-Quran itu ya diantaranya adalah tujuannya di situ ya memang untuk ibadah kepada Allah. Jadi dengan membaca Al-Quran, makanya dalam salah satu hadis itu, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena sebab kita membaca Al-Quran, nanti di akhirat kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Jadi di antara yang bisa mensyafaati terhadap kita, ya, ketika di akhirat nanti itu di antaranya adalah Al-Quran. Setelah itu Rasulullah. Ya. Tapi bedanya syafaatul Quran dengan syafaatnya Rasulullah itu beda. Jadi syafaatnya Al-Quran itu kita itu belum tersentuh adabnya Allah. Kita tidak akan tersentuh terhadap siksaannya Allah. Itu adalah syafaatul Quran. Jadi yang dimaksud dengan syafaatul Quran itu, kita itu tidak akan disentuh terhadap siksaannya
Allah. Nah, itu. Tapi kalau syafaatnya Rasulullah itu bisa jadi ketika kita disiksa kemudian diambil diangkat oleh Rasulullah, itu berkah syafaatnya Rasulullah itu beda ya. Jadi antara syafaatul Quran dengan syafaatnya Rasulullah beda ya. Makanya ada cerita bahwa kita kenal bahwa surat Tabarokalladzi biyadihi itu terkenal dengan surat yang namanya Munjiat. Surat pertolongan ya, menyelamatkan kita dari siksanya Allah. Makanya ada cerita malaikat itu ketika menyiksa salah satu di antara hambanya Allah yang fasik ya. Jadi ada orang yang fasik ya, yang di situ kata malaikat sudah mau disiksa oleh para malaikat. Ternyata di situ kebiasaan orang fasik tadi membaca surat Tabarok. Dibaca, dihafalkan, ya, kemudian dilihat terhadap tafsir-tafsirnya. Nah, surat Tabarok ya. Dibaca, dihafalkan sehingga malaikat tadi itu didatangi Al-Qur'an. Nah, jadi ketika mau memukul terhadap orang fasik tadi, ternyata muncul di situ surat Tabarok. Ya. Sehingga surat Tabarok itu muncul di hadapan orang fasik untuk menghalangi orang yang fasik tadi itu disiksa oleh malaikat. Ini barokahnya membaca surat Tabarok. Ya, makanya di pesantren-pesantren itu punya kebiasaan membaca surat Tabarok. Karena memang surat Tabarok itu adalah surat munjiat. Surat penyelamat kita dari siksa Allah. Nah, itu di antara surat munjiat. Jadi malaikat itu tidak mau menyiksa di dalam hatinya terdapat surat Tabarok. Nah, makanya kita harus menghafalkan surat Tabarok ya. Karena dalam salah satu cerita tadi itu surat Tabarok bisa menghalangi siksaannya orang tadi, orang yang fasik itu disiksa oleh malaikat. Sehingga protes, ya malaikat, kenapa kamu ingin menyiksa orang ini? Nah, kata malaikat, ini adalah orang yang fasik. Ya. Tunggu dulu malaikat, jangan siksa dulu. Orang fasik ini mempunyai kebiasaan yang setiap harinya membaca surat Tabarok. Pagi, sore, siang, malam ini membaca surat Tabarok, membaca saya. Kata surat Tabarok. Jadi yang kita baca itu semuanya nanti datang kepada kita. Jadi Al-Quran yang kita baca nanti itu datang kepada kita. Jadi kata surat Tabarok, ya malaikat tunggu dulu, saya sebagai kalamullah ada di dalam hatinya orang fasik tadi. Masa kamu ingin menyiksa terhadap seseorang yang di dalam hatinya terdapat kalamullah? Ya. Ini malaikat sudah kebingungan. Sehingga di situ melaporkan kepada Allah dengan kejadian tadi. Ya Allah, di sini terdapat orang yang fasik, tapi di situ muncul surat Tabarok yang menghalangi saya untuk menyiksanya. Dan langsung surat Tabarok tadi melapor kepada Allah. Ya Allah, apa gunanya saya? Kata surat Tabarok, apa gunanya saya kalau tetap orang ini disiksa? Padahal orang fasik ini setiap hari membaca saya, setiap hari merenungi saya. Kata surat Tabarok. Sehingga oleh Allah orang tadi itu terhindar dari siksaannya malaikat. Ya, ini barokahnya membaca surat Tabarok. Ya. Nah, jadi bahkan di antara tentang kekhususan Al-Quran, orang yang sering baca Al-Quran itu tidak akan kena penyakit mata, kek mata. Orang yang sering membaca Al-Quran dengan memandang mushaf, ini dalam satu keistimewaan kekhususan Al-Quran, orang tadi itu tidak pernah kena penyakit mata. Makanya ada salah satu di antara sahabatnya Rasulullah itu kena penyakit mata, kayak mata.
Sehingga Rasul mengatakan alaika bi qiraatil Qur'an. Ban kudu maca Al-Qur'an. Ya. Kalau kamu ingin sembuh dari penyakit mata, maka bacalah Al-Qur'an. Ya. Karena memang khairud dawa Al-Qur'an. Sebaik-baiknya obat itu adalah Al-Qur'an. Bukan sebaik-baiknya obat adalah oskaldon, bukan. Ya. Sebaik-baiknya penyakit mata itu perah, bukan. Ya. Jadi sebaik-baiknya obat itu adalah Al-Qur'an. Khairud dawa Al-Qur'an. Paling baiknya, paling bagusnya obat itu adalah Al-Qur'an. Ya. Karena memang Al-Qur'an itu jadi syifa, jadi penyembuh. Ya. Jadi memang ada rahasia tersendiri dalam Al-Qur'an. Orang yang sering baca Al-Qur'an maka penglihatannya tidak akan kena penyakit mata. Jadi orang yang sakit mata itu berarti mungkin jarang Al-Qur'an, jarang membaca Al-Qur'an. Nah, coba kita sering membaca menadhor, ya, memandang Al-Qur'an. Barokahnya kita memandang Al-Qur'an, ya. Ini mata kita tidak akan kena penyakit mata dengan atas izin Allah tentunya. Ya. Tapi tentang dengan barokahnya Al-Qur'an. Bahkan orang yang sering membaca Al-Qur'an itu penglihatannya tetap jernih, ya, tetap bersih. Ya. Sekalipun tua, tapi kalau sering membaca Al-Qur'an maka pandangannya tidak akan min. Itu kadang warna merah terlihat warna kuning, itu sudah tidak normal. Ya. Tapi orang yang sering baca Al-Qur'an, barokahnya Al-Qur'an itu bisa penglihatan kita itu awet. Ya. Jadi yang warnanya kuning ya memang betul-betul kuning. Terkadang kan kita sudah umur 30 sudah pakai kacamata, pakai umur 15 sudah pakai kacamata. Itu diantara barokahnya membaca Al-Qur'an. Kemudian walau qila innahu yakhdalifu bi ikhtilafil ashkhas. Fa yuqdarul qira'ah fil mushaf liman istawa khusyuhu wa tadabburuhu fi halatil qira'ah min al-mushaf wa an dhahril qalbi. Jadi memandang mushaf, kita membaca Al-Qur'an dengan memandang mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an dengan hafalannya. Tapi di sini juga ada perbedaan. Ada perbedaan fayukhtarul qira'ah fil mushaf. Kalau memang di situ antara khusyuk dan tadabburnya sama, antara tingkat kekhusyuan dan tingkat merenungkan terhadap isi dalam Al-Qur'annya ini sama, ketika membaca Al-Qur'an dengan mushaf, khusyuknya sama, tadabburnya sama. Juga ketika membaca Al-Qur'an dengan hafalannya juga tingkat kekhusyuan dan tingkat tadabburnya sama. Maka ini lebih baik, ya, itu al-qira'ah fil mushaf. Orang yang seperti ini lebih baik membaca Al-Qur'an dengan memandang mushaf. Kalau dia membaca Al-Qur'annya khusyuk dan tadabburnya sama. Baca Al-Qur'an dengan hafalannya 50-50 misalnya. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan memandang mushaf juga sama, khusyuk dan tadabburnya sama. Maka ini lebih baik membaca Al-Qur'an dengan memandang mushaf, ya. Jadi pandang Al-Qur'an itu. Nah, karena di situ ada dua keuntungan. Mata kita bisa jernih, ya, barokahnya memandang Al-Qur'an. Juga penglihatan kita mendapatkan pahala. Apalagi yang dibaca khusyuk. Ya. Membaca Al-Qur'annya khusyuk, ya. Ya, khusyuk itu mengerahkan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Mengarahkan semua pikiran kita, memfokuskan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah. Itu khusyuk, ya. Tadabbur yang merenungi, ya. Kita merenung, memikirkan apa yang kita baca, ya. Ketika di situ yang kita baca tentang adab-adab Allah, kemudian rahmat-rahmat Allah, ini kita renungi.
Itu yang dinamakan dengan tadabbur. Kalau khusyuk dan tadabburnya sama, maka yang lebih baik orang itu membaca Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf ya. Tapi kalau misalnya lebih khusyuk dengan menggunakan hafalannya, iya, maka lebih baik dia itu menggunakan hafalannya. Jadi sekalipun sampean misalnya hafal Al-Qur'an, ya sekali-kali juga membaca Al-Qur'an dengan memandang mushaf, sekali-kali juga menggunakan hafalannya. Nah, itu. Jadi kalau memang kekhusyuannya lebih tinggi dengan menggunakan hafalan, monggo ya, baca Al-Qur'an dengan hafalannya. Tapi kalau membaca Al-Qur'an dengan nazar melihat mushaf lebih khusyuk, ya membaca Al-Qur'an dengan melihat. Nah, itu di antara keutamaan membaca Al-Qur'an dengan melihat dan dengan menggunakan hafalan Al-Qur'annya. Ya pokoknya harus dengan Al-Qur'an sudah ya. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.